Halo semuanya, Abang Online Cangcingnya Babe, balik lagi di channel gue. Jadi pada video kali ini kita akan buat login dengan menggunakan Google ya. Jadi ini kita bikin jadi berfungsi ya. Jadi kan di sistem kita kalau belum login ini kita nggak bisa maksa ke dashboard dulu ya. Oke, jadi nanti untuk login kan harus masukin username atau email ya. Nah sekarang kita akan buat login dengan Google. Oke, sebelum itu coba teman-teman buka projectnya di sini ya. Sini kita perlu install package namanya Socialite ya. Jadi kita install dulu aja Composer require Laravel Socialite. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Nah kemudian karena kita akan bersinggungan dengan Google ya, maka kita perlu buat project nih di Google-nya. Teman-teman kunjungin aja console.developers.google.com ya, karena kita akan buat project di sini di Google Console. Oke, ini gua langsung nampil karena gua sudah login ya. Nah, untuk teman-teman yang belum nggak langsung nampil ini ya, teman-teman tinggal login aja ntar ya, ikutin instruksinya. Nah kemudian kalau teman-teman udah sama-sama nampil halaman ini, nah teman-teman klik yang ini nih ya, panah bawah ini, kita akan buat project baru. Klik new project. Sini kita ya. Di sini gua kasih nama belajar Laravel 8 itu aja deh ya. Bisa pakai spasi. Oke, ini otomatis ditambahin spasi sama dia. Organization no aja ya. It cannot be changed later. Oke, teman-teman bebas ini mau kasih nama aja, nama apa aja ya. Sini gua kasih nama belajar Laravel 8. Sini kita create. Kemudian step selanjutnya ya, setelah berhasil, ini lagi create ya. Oke, kita select project ya. Atau juga bisa lewat sini ya teman-teman ya, untuk select project ya. Misal kalau teman-teman udah ada banyak di sini, tinggal pilih aja project mana yang mau di setting ya, atau diatur. Oke, nah selanjutnya kita perlu di credentials nih, kita perlu buat. Oke, kita akan buat create credential. Tapi karena kita mau pakai out nih, kita harus bikin ini dulu nih ntar nih, sebelum ke kredensial. Oke, app name di sini ya. Sebenarnya kalau kita langsung ke sini ya, nanti ujung-ujungnya diarahin ke sini juga ya. Coba nih ya, kita mau bikin out client ID. Oke, configure consent screen, karena kita belum atur. Nah, diarahin sini juga ya, makanya tadi gue langsung ke sini. Oke, di sini kita pilih create. Di sini nggak usah dipilih ya, kita langsung create aja. Sini app name, kasih nama belajar Laravel 8 juga ya. Sekali lagi ini bebas mau dikasih nama apa. Di sini untuk support emailnya, oke, aku pakai email gue. App logo di sini nggak harus diisi. Kalau teman-teman mau isi silahkan ya. Sini gue isi yang mandatory aja. Email address sini sama ya. Mulai dari nur@gmail.com. Oke. Save and continue. Oke, kita udah punya ya. Your sensitive scope. Ini langsung save and continue aja. Ini juga save and continue. Oke. Kemudian finish, back to dashboard. Oke, kita udah punya nih
belajar Laravel 8. Nah, kemudian kita buat kredensial di sini. Oke. Nah, sekarang harusnya udah bisa nih ya. Ini kita teman-teman pilih ya application type-nya. So, application type we will choose web application. Di sini web client 1. Ini bebas ya, mau kasih nama apa ya. Taruhlah web client belajar Laravel 8. Oke. Nah, ini jadi perlu kita tambahin 2 ya. Nah, di sini teman-teman tambahin http localhost 8000 ya. Karena kita nanti jalannya kan di artisan ya. Nah, kemudian untuk redirectnya user will be redirected to this page after they have authenticated with Google. Ini callbacknya jadi ya, nanti akan diarahin ke sini. Oke, jadi sini kita isi kayak gini aja ya. Oke, jadi kita isi http localhost 8000, nanti kita punya route kayak gini ya di Laravelnya ya. Teman-teman ikutin aja di sini biar nggak bingung, biar sama. Out Google callback. Oke, di sini kita create. Nah, kemudian kita dapat 2 nih. Ada client ID sama client secret ya. Biasanya OAuth tuh memang dia ada yang namanya client ID sama client secret ya. Sama callbacknya buat nampung nilai yang didapat dari autentikasinya gitu ya. Nah, di sini kita copy aja nih dua-duanya ya. Kita copy. Ini akan kita butuhin ya. Kita buat dulu aja dulu deh. Yes. Di sini. Oke, kita taruh aja dulu di sini. Kita copy. Ini akan kita butuhin. Oke, kita oke. Nah, sebenarnya bisa kita lihat lagi sih ya. Jadi teman-teman pakai punya teman-teman sendiri aja ya. Jangan pakai ini, nanti udahannya bakal gue disable nih. Oke. Kemudian, ini urusan di Google udah cukup ya. Nanti kalau ada kurang kita tinggal balik lagi. Nah, berarti di sini kita perlu setting di bagian service ya. Service. Oke. Teman-teman cari Ctrl P aja service.php di config ini. Oke. Ini filenya adanya di sini ya, teman-teman ya. Di app config services. Nah, adanya di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buka manual lewat sini, teman-teman masuk ke config, kemudian buka file services. Oke. Nah, di sini teman-teman buka juga env filenya ya. Jadi kita taruh sini aja untuk settingnya. Jadi di sini kita akan punya di env-nya ya. Kita kasih di sini Google Client ID ya, yang tadi ya. ID sama dengan, jadi nanti akan kita pakai di sini nih ya. Jadi konfigurasi ini kita taruh di .env. Jadi kayak yang lain gitulah ya. Biar rapi. Kemudian secret tadi ya, Google Client Secret. Oke, nanti nilainya kita isi. Nah, kemudian kita tambahin lagi yang namanya Google Client, ini callbacknya ya, redirect. Oke, yang redirect tadi kan yang udah kita set itu ya, di
di sini nih. Oke. Mana tadi kita set di sini kalau nggak salah ya. Yang udah kita set di sini. Oke, oh di credentials ya. Kita set di sini tadi. Nah, ini ya. Out Google callback. Jadi ini kita isi aja di sini. Langsung kemudian client ID. Tadi yang atas nih client ID. Oke, ini client ID. Kemudian ini client secretnya. Oke, sip. Nah, sekarang tinggal kita simpan. Sudah kita simpan, berarti ini udah nggak kita butuhin ya contekannya. Kita buang aja, don't save. Oke. Nah, di sini kita akan buat yang namanya Google berarti ya. Kita pakai Google. Di sini sama kayak yang lain ya. Di sini namanya client ID berarti client ID. Client ID kita isi dengan yang kita udah set tadi. Google client ID. Kita set, takutnya ada typo. Google client ID. Oke. Nah, sip. Kemudian client secret di sini dari env juga Google client secret. And the last one is di sini redirect. Oke. Ini dari env juga Google apa tadi ya, kita kasih nama Google Client Redirect. Oke. Gini Google Client Secret. Oke, teman-teman simpan ya, jangan lupa disimpan untuk servicesnya. Oke, tahap selanjutnya kita butuh routingnya nih. Kita butuh routingnya. Jadi kita akan buat kita buka ya. Kita buat controllernya dulu lah ya. Sebenarnya buat routingnya juga nggak masalah sih di sini. Karena routingnya nanti pakai controller, kita buat controllernya dulu aja deh. Oke. PHP Artisan make controller. Kita kasih nama Google Controller aja deh ya. Paste Controller, L-nya yang 2 ya. Google Controller, kita cek spellingnya. Sorry teman-teman, udah lupa PHP artisannya nih. Enter. Oke, kita buat controller, kita buka controllernya Google Controller. Nah, jadi di controller ini kita akan punya ya 2 metode di sini. Nah, karena kita akan pakai Socialite di sini ya. Nanti kita akan import nih Socialite-nya di sini. Oke. Sini kita akan punya public function. Kita kasih nama redirect to Google. Oke. Jadi ini yang akan kita pakai nanti di apa namanya, di routing kita ya. Nah, di sini kita akan return Socialite. Nah, karena udah install nih, jadi otomatis. Nah, ini udah kita import ya Socialite-nya.
Socialite, ada keyword yang namanya driver. Driver apa yang mau kita pakai? Tadi kan kita udah buat ya, Google drivernya. Nah, kemudian kita tambahin redirect. Sip. Nah, oke, kita simpan dulu ini, yang ini ya. Nah, kemudian di routing ya, nah, kita akan buat nih sorry teman-teman, di sini kita buat routing yang namanya route, metodenya get ya, ini ke kita kasih nama ini deh, out Google. Oke, ini yang berarti nanti kita kasih di sini ya, ini kita kasih nanti routingnya out Google gitu ya, out Google. Kemudian ini kita kasih titik koma dulu deh, controllernya app http controllers, kemudian apa namanya tadi, Google controller. Oke, kelas, kemudian metodenya apa tadi, redirect to Google, redirect to Google. Oke, ini kita kasih name aja, kita kasih name Google Login deh ya, nggak usah out login, kasih nama google.login. Oke, sip. Coba kita akses deh yuk, kita refresh. Oh ya, nanti kita perlu nambahin satu field lagi nih ya, tapi ntar dulu deh, kita coba dulu routingnya apa namanya tadi, out Google. Oh, app http app, oh ini harusnya nggak besar semua ya, sorry teman-teman ya, app http controllers Google controller. Kita refresh. Nah, udah nih, nanti kita tinggal login, karena tinggal login pakai akun email teman-teman masing-masing ya. Nah, nanti setelah kita login berhasil, login ya, emailnya benar, kemudian password emailnya benar, nah nanti akan kita redirect ke dashboard. Oke, kita tambahin dulu di sini nih ya, tombolnya nih. Jadi yang sign in using Google di sini kita pakai. Tadi route-nya namanya, routingnya ya, route name-nya google.login. Route google.login. Kita refresh, sign in with Google. Nah, udah ada ya, sesuai dengan routing yang udah kita buat nih di bawah nih, out Google. Kita klik, nah udah kesini ya. Oke, berarti ini sudah work ya. Sekarang untuk bisa kita pakai login ya, di sini kita perlu tambahin lagi nih untuk nampung callbacknya. Oke, public function, di sini kita bikin controllernya dulu, atau kita buat di sininya dulu deh. Tadi kan kita tahu ya, kalau si callbacknya ini ke sini ya, out Google callback. Nanti kita tambahin out Google, kita tambahin lagi callback. Nah, di sini kemudian Google callback kita kasih nama ya. Nah, tinggal di controllernya sini kita nanti buat namanya apa enaknya ya. Kasih nama ini aja deh, handle Google apa ya, callback gitu deh ya.
handle Google callback. Ini kita copy, kita simpan dulu nih. Oke, kita buat function di sini. Sorry, kebuang lagi. Oke, function. Di sini namanya tadi, di sini kita nggak punya apa-apa. Nah, kemudian, di sini yang perlu kita lakuin adalah kita try dulu deh ya. Sini berarti atau enggak gini deh. Try catch, biasa ada nih try catch. Nah, guys, try udah nyiapin kan. Nah, snippetnya udah ada. Jadi di sini kita buat variabel untuk nampung usernya ya, atau respon dari callbacknya ini. Kita buat dulu nih ya, user sama dengan user sama dengan di sini socialite, sudah pasti. Kemudian driver. Oke, drivernya kan kita pakai Google. Jadi kalau yang di atas nih pakainya redirect. Nah, untuk di sini kita pakainya callback. Callback. Oke. Bukan callback teman-teman, sorry ya. User di sini. Nah, makanya kan error tadi ya. Nggak ada tuh metode itu. Nah, oke. Nah, kemudian coba kita damdai deh ya. Si user ini isinya apa sih? Jadi ini respon yang dikasih sama Google ya. Saat berhasil terautentikasi, kan si Google-nya ngasih callback ke sini ya, ke controller ini, ke URL ini. Oke, ini controllernya kita handle di sini. Kita damdai dulu aja. Kita cek. Oke, kita refresh, kita sign in. Kita login nih. Nah, ini respon dari Google-nya teman-teman ya. Jadi nama mulai dari 0, emailnya mulai dari 0. Oke, avatar, ada avatar sama ID. Oke. Nah, nanti kita simpen deh nih ID Google kita ke database kita. Oke. Di sini kita bikin agak-agak gatel tenggorokan ya. Kita bikin migration ya. Migration PHP artisan make migration, kita kasih nama add kolom Google ID lah ya. Google ID to users. Sorry teman-teman ya. Mungkin agak ganggu kuping teman-teman ya. Sorry. Add column Google ID to users table. Oke, kita buka. Add column Google ID to user table. Oke, benar-benar ya tabelnya kita mau nambahin Google ID. Jadi kalau udah berhasil nih, kita simpen nih si Google ID-nya ini. Ini akan beda-beda ya, tergantung email teman-teman ya. Ini respon yang dapat dari Google kan. Di sini kita akan nambahin namanya, kita kasih string aja deh ya. Namanya Google ID. Oke, default aja.
Di sini harus unik dong ya. Kita kasih index nggak apa-apa. Kita taruhnya after email deh. Oke. Cukup. Di sini table, kita drop kolom si Google ID. Sip. PHP artisan migrate. Salah nih, PHP artisan migrate. Oh, ada error. What happened? Oke, karena kita sudah ada recordnya ya di table kita, atau uniknya kita buang aja deh ya. Gini. Oke. Kita taruhnya after email. Oh, masih tetap error. Google ID. Kita cek dulu deh tempelnya ya. Email, oh udah berhasil ya sebenarnya. Kita rollback deh. Oke, kita migrate lagi. Kita refresh, kosong dong. Artisan migrate. Gini deh, fresh min seed. Oke, seedernya kita jalanin. Apa yang terjadi di sini? Google ID does not have a default value. Kita kasih default deh. Defaultnya ya kosong aja deh, atau gini aja deh, defaultnya kosong, atau enggak kita kasih no label aja deh, biar boleh kosong nih ya, dikomplain sama Laravel ya. Sip, udah nggak ada error lagi ya. Nah, aman, kita udah punya field Google ID. Oke, kita close aja. Kita balik lagi ke sini, bukan ke sini, ke controller kita. Nah, ini sekarang kita akan handle nih. Jadi kalau berhasil, di sini kita akan cek dulu. Ini kita remark dulu aja ya. Kita cek dulu nih di table kita ada nggak si Google ID ini. Kalau ada, ini langsung kita redirect ya. Itu ke dashboard. Kita cek dulu if string dari use dari enggak dong ya. Kita ini dulu nih, query dulu ya. Kita kasih variabel find user gitu lah ya. User where sini kita cari si Google ID-nya, Google ID tadi. Jadi kan kalau nanti sudah berhasil ya, berhasil login, nanti kita simpen deh. Kita simpen nih si Google ID yang udah kita dapat ini ke database ya. Makanya ini kita cek dulu where Google ID sama dengan string user. Di sini string user get ID, bisa pakai get ID first. Oke, titik koma. Nah, kemudian ini usernya jangan lupa diimport ya, users. Oke, aman.
kemudian baru nih kita cek if string find user. Jadi kalau ada nih, berarti langsung kita out login dari find user. Oke, jadi kita bikin terautentikasi nih si user ini. Nah, kemudian kita akan redirect redirect kemana? Ini kita pakai tambahin intent ya, intent. Oke, sendit ke dashboard. Oke, atau mau langsung redirect ke dashboard juga, ke route dashboard juga nggak apa-apa sih, cuman ini kita gini aja. Oke, else nya, jadi kalau udah ada ini kita langsung redirect ke dashboard ya, sambil kita set nih out kita status loginnya. Nah kemudian kalau belum, berarti kita akan tambahin ke table kita insert ya. Nah, kita bikin dulu nih variabel untuk nampung nilai usernya. String user sama dengan user create ini. Kayak kita ada lupa lagi nih sebelumnya di users, di model users kita tambahin variable-nya nih. Nah, di sini kita tambahin si Google ID-nya. Nah, aman, biar bisa kita simpen sini ya. Oke. Nah, di sini kita akan punya yang namanya name kita isi dari user. Nah, ini kan tadi dia ngebalikin name ya. Kita ambil nih user get name. Atau enggak bisa user name gini atau get name ya, bisa juga, sama aja ini. Kemudian username-nya kita isi pakai email deh ya. Kalau ya kayak email is oke lah. String user get email. Oke. Kemudian emailnya berarti sama ya. String email email string user get email. Oke. Kemudian Google ID string user get ID. Oke, kemudian password ya. Passwordnya ini kita set jadi ya, sebenarnya kalau dia udah nentuin login pakai Google ya, dia nextnya harusnya login pakai Google ya. Atau nanti kalau yang pernah login pakai Google, berarti di sistem kita nanti kita tambahin fitur edit passwordnya ya. Ini kita bikin random dulu deh ya, pakai backcrypt. Atau enggak kita kasih dulu deh ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu deh ya. Udah. Oke, ini udah. Ini berarti kan nge-create user ya. Ini kenapa bikin variabel? Jadi biar kita bisa lakuin taruh sessionnya di sini. Out login dari string new user. Jadi kita simpen datanya, kemudian ini kita langsung set session loginnya ya. Outnya kita bikin, kemudian baru kita redirect ke sini. Ini kita copy aja deh.
biar cepet. Oke, sip. Nah, kemudian errornya kita kosongin aja deh kalau ada error, biarin. Oke, kita coba nih ya. Kalau sekarang kan kondisinya dia tadi cuman kita damda ya. Nah, sekarang kita login beneran nih. Kita back dulu. Wih, kita refresh, sign in with Google. Oh, udah. Oke, kenapa dia nggak redirect? Coba kita damlay lagi deh. Kita refresh. Kita cek table. Apakah sudah nambah? Belum juga. Kita refresh. Oke. Dapat ya. Berhasil. Kenapa kita nggak terautentikasi? Find user, sini pasti nggak masuk ke sini ya. Masuk ke sini, name, username, email, Google ID, password, out, login, redirect, intended ke dashboard. Oke, kita coba lagi deh. Kita refresh. Atau enggak, ini coba kita pakainya yang name. Oke, propertinya aja, email, di sini ID. Kita pakai propertinya aja ya. Coba kayak gini. Request kita nggak pakai. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Refresh, sign in. Oh, tetap ya. Time user ID, coba kita ganti jadi kayak gini. Sign in with Google. Dapat ya. Kenapa dia nggak mau redirect nih? Oh, tahu kita damda yang si find user nih. Kita tes ke sini deh, masuk nggak sih dia ke sini gitu. Masuk ya, dia ke sini nih sebenarnya nih. Atau coba kita langsung ini harus dong ya. User create name, username. Oh, username nih kita belum, ini nih username, variable-nya belum kita tambahin ya. Username, email sudah, Google ID sudah, password sudah. Mudah-mudahan berhasil nih. Ini kita buang dulu remarknya. Oke, kita sign in with Google. Nah, sip, berhasil teman-teman ya. Jadi tadi karena kita
kita belum tambahin nih variable untuk username-nya ya, jadi di reject sama Laravel-nya. Ketemu masalahnya udah. Oke, ini kita biarin aja di sini. Sip. Nah, kita cek di sini ya, harusnya kesimpan nih. Nah, sesuai ya. Nah, berarti tadi kalaupun pakai yang get email gitu ya, harusnya nggak masalah ya, bisa sama. Jadi karena kalau kita cek di sini nih, get email atau enggak get ID deh, sama aja nilainya gitu. Coba kita logout dulu, sign in. Nah, sama kan nilainya, jadi bisa kayak gitu juga. Oke, kalau sudah pernah login, berarti ini masuknya ke statement ini ya teman-teman ya. Dicek kan nih, ada gak nih si Google ID-nya. Google ID itu kan ini nih. Ini kan sesuai dengan yang tadi ya, yang kita damdai kan muncul nih Google ID 111, ini udah punya gue nih. Nah, dicek nih. Jadi kita cek tadi ada nggak. Kalau ada, kita masuk ke statement ini, kita set nih outnya ya, kemudian kita redirect ke dashboard. Oke, sudah berhasil. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Ini kan kalau kita paksa ke dashboard nggak bisa ya, karena belum login. Jadi ini bukan cuman kita langsung redirect ke dashboard ya, jadi memang ini autentikasi dari Google kita pakai. Ini kita logout dulu ya, biar masukin password lagi nih. Kita sign in using Google. Nah, tadi karena nggak nanyain password udah kesimpan ya sessionnya di sini dari Google-nya. Ini kita pilih. Nanti kan nanti si user baru itu kalau baru mau login pakai Google akan nampil halaman ininya ya. Disuruh milih login pakai apa. Oke. Atau kalau misalkan si browsernya belum pernah login di browser, ya suruh isi emailnya gitu ya harusnya. Oke, ini karena pernah login jadi tinggal pilih, diisi deh passwordnya di sini. Masukin, kita next. Kalau benar berhasil. Sip. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Berhasil kita login pakai Google. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang gagal atau kesulitan, silahkan tanyain aja di kolom komentar ya. Mudah-mudahan gue bisa bantu jawab. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gue pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Kita buat yang menarik-menarik lagi.